Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Lena dalam materi pelajaran bahasa Indonesia. Jangan bosan ya. Kali ini kita akan belajar teks fabel untuk kelas 7 semester genap. Fabel merupakan cerita yang mengajarkan nilai moral kepada kita melalui tokoh yang berupa binatang. Binatang-binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Karakter mereka ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Berikutnya, ciri-ciri teks fabel. 1. Teksnya bersifat khayalan atau biasa disebut cerita fiksi. Yang kedua, tokohnya binatang. 3. Umumnya bertema sosial. Yang keempat, watak tokoh menyerupai manusia. Jadi perilaku pada binatang itu sama dengan manusia. Kelima, sudut pandang pengarang dalam ceritanya sebagai orang ketiga. Yang keenam, jalan ceritanya menggunakan air maju. 7. Biasanya cerita menunjukkan sebab akibat. Yang kedelapan, latar tempat biasanya di hutan, di sungai, dan lain-lain. Yang 9, bahasanya naratif atau bersifat menjelaskan. Yang terakhir, mengandung pesan bagi kita sebagai pembacanya atau pendengarnya. Struktur dalam fabel meliputi pertama, abstrak atau ringkasan kisah. Yang kedua, orientasi, yaitu pengenalan tokoh atau latar. Yang ketiga, komplikasi atau munculnya konflik. Yang keempat, klimaks. Klimaks itu konfliknya mencapai puncak. Yang kelima, resolusi, yaitu masalahnya mulai dapat diselesaikan. Dan yang terakhir, koda. Koda itu di dalam teksnya mengandung pesan moral atau amanat. Terkadang tidak semua bagian struktur ini disampaikan pada fabel. Unsur yang intinya adalah orientasi, komplikasi, dan koda. Berikutnya kebahasaan teks fabel. Yang pertama, terkadang menggunakan kata sandang si atau sang. 2. Latar pada fabel seperti di sebuah hutan, pada zaman dahulu, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam teks fabel ada kalimat langsung yang cirinya ada tanda petik. Sekarang kita lihat contoh teks fabel dan strukturnya. Teksnya kalian baca sendiri saja ya. Struktur dalam teks ini ada 4. 1. Bagian orientasi, yaitu pengenalan tokoh kancil dan buaya, kemudian berlatar di tepi sungai. Struktur yang kedua, bagian komplikasi, yaitu kaki kancil digigit buaya. Kemudian yang ketiga, bagian resolusi. Nah, di sini kancil mengelabui buaya dengan menyebutkan bahwa dirinya dapat perintah dari raja untuk menghitung jumlah penduduk hutan itu. Kemudian bagian yang terakhir ada pesan nih buat kita, yaitu kita harus banyak akal supaya bisa menghindari mara bahaya atau bencana. Sekarang unsur intrinsik fabel atau unsur yang membangun cerita dari dalam. Kita lihat ada 6. 1. Tema, yaitu gagasan yang mendasari cerita atau inti cerita. Yang kedua,
penokohan atau perwatakan, yaitu pemberian karakter pada tokoh. Ada yang baik atau yang jahat ya. Yang ketiga, latar atau setting, yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana. Misalnya pada waktu itu di sungai dan lain-lain. Kemudian yang keempat, alur atau plot, yaitu rangkaian peristiwa. Yang kelima, sudut pandang atau cara bercerita, yaitu posisi si pengarang di dalam cerita. Bisa sebagai orang pertama atau orang ketiga. Nah, biasanya kalau untuk fabel, sudut pandangnya sebagai orang ketiga. Kemudian yang terakhir, unsur instruksi fabel itu adalah amanat, yaitu pesan yang disampaikan si pengarang kepada kita sebagai pembaca atau pendengarnya. Silahkan kalian simak contoh fabel yang diperankan oleh para siswa berikut. Siapa yang mengganggu? Siapa yang mengganggu tidurku? Hei kancil, awas kau. Nanti kalau tidak, aku makan kau. Mau apa kamu kancil? Aku mau memberitahu bahwa Raja Sulaiman mengundang kalian ke besar. Wah, benarkah itu? Ya tentu. Berarti ada banyak daging di sana. Ya tentu. Yeay! Tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Semua berbaris. Aku saja yang menghitungnya. Mau apa ini kancil? Lakukan saja, kalau tidak mau ya sudah. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.